Assalamualaikum, selamat datang di Najma Absin Channel. Di sini kalian bisa menikmati novel-novel yang aku tulis secara gratis. Sebelum kalian lanjut menikmati novel aku, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe biar kalian dapat notifikasi. Nah, komen juga di setiap cerita biar seru dan share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih, selamat menikmati. Dinikahi dosen part 44. Bu, tolong ini ada apa sebenarnya? Saya nggak ngerti maksud ibu. Kenapa Amel dan Alvin harus cerai? Apa rumah tangga mereka bermasalah? Haris memberondong besannya dengan pertanyaan. Hesti semakin tersenyum jahat. Akhirnya Haris terpancing juga. Ya, rumah tangga mereka sangat bermasalah. Sudah wajib bagi mereka untuk cerai. Jelas Hesti menatap lurus ke arah bapaknya Amel. Ia sangat suka melihat respon terkejut dari wajah-wajah orang yang seharusnya menderita menurutnya. Salah siapa? Amel sudah berani mengabaikan ancamannya. Tapi Amel gak pernah cerita kalau dia ada masalah. Kenapa tiba-tiba? Tanya Haris menggeleng tidak percaya dengan apa yang dikatakan besannya. Kakinya bahkan bergetar saking terkejutnya mendengar pernyataan Hesti. Duduk dulu, titah Hesti kepada Haris. Matanya lekat-lekat menatap pria tua yang sepertinya begitu syok mendengar apa yang barusan ia katakan. Kita sebagai orang tua harus membicarakan ini, karena jika rumah tangga mereka dilanjutkan, itu nggak akan baik. Lanjutnya seperti seseorang yang bijak. Haris memejamkan mata. Ia tidak menyangka jika selama ini rumah tangga anaknya bermasalah. Tapi kenapa Amel tidak pernah bercerita kepadanya? Anakku memiliki kekasih. Mereka akan menikah. Amel dan Alvin itu menikah hanya karena untuk membahagiakan Anda sementara, Pak. Jelas Hesti membuat dada Haris bergetar. Keningnya berkerut tajam. Alvin punya kekasih, ulang Haris. Ya, mereka itu kayak nikah pura-pura. Jelas Hesti. Ia beranjak dari duduknya, memperbaiki rambut gelembangnya dan tersenyum. Kalau nggak percaya, tanya langsung sama mereka. Saya cuma menyampaikan di sini, agar nanti ketika Anda tahu kebenarannya nggak terlalu kaget. Nikah pura-pura, ulang Haris dengan nada terpercaya. Kepalanya tiba-tiba berdenyut nyeri. Benarkah apa yang dikatakan besannya? Amel dan Alvin hanya menikah pura-pura? Lalu keromantisan anaknya yang selama ini ia lihat apa? Haris hanya bisa menatap kosong ke depan. Ia membiarkan Hesti pergi walau wanita itu sama sekali tidak mengucapkan salam. Raut wajah pria beranjak kepala 6 itu tampak lesu. Ternyata selama ini anaknya telah menipu dirinya dan dirinya juga menjadi penyebab anaknya harus melakukan penipuan. Astagfirullah, aku telah gagal mendidik anakku. Lirik Haris, ia mengusap dadanya pelan. Tidak mengira jika pernikahan anaknya ternyata sama sekali tidak bahagia. Apalagi ternyata Alvin pun sudah memiliki seorang kekasih. Mengapa anak itu mau-mau saja menikahi Amel? Walau senja telah menyapa, sinarnya yang redup telah sampai pada jendela toko milik Amel. Seolah memberitahu orang yang berada di dalamnya untuk segera istirahat dari kesibukan melayani pelanggan. Amel mendesah lega. Beberapa menit lalu, dua orang ibu-ibu yang memilah produknya telah pergi setelah beradu tawar dengannya. Untungnya mereka jadi membeli, sehingga mulutnya yang terus-menerus berkata-kata manis sampai pegal akhirnya terbayar. Maaf ya kak, harus terpotong acara ngobrol kita. Sesal Amel, ia kini duduk di kursi berseberangan dengan Ramdan. Pria itu memang sengaja ke toko Amel dengan alasan untuk mengambil pesanan salah satu tetangganya. Tentunya di samping itu agar ia bisa berbincang dengan Amel. Ya, santai aja. Lagian masih banyak waktu kok, setengah jam lagi sebelum maghrib. Ucap Ramdan sambil melirik arloji di tangannya. Amel tersenyum. Ia hanya menatap isi kopi di gelas yang tadi ia suguhkan untuk Ramdan. Isinya kandas. Terlihat sekali pemiliknya sudah begitu lama menunggunya. Oh ya, ngomong-ngomong, apalagi yang mau kakak bicarain? Tanya Amel. Ia meminum segelas air putih yang sedari tadi ia genggam. Merasa gugup jika berduaan begini bersama Ramdan. Apalagi ia tahu, pria itu sepertinya dengan jelas memperhatikan hubungan rumah tangganya yang memang tidak biasa. Seolah begitu inginnya mengorek masalah pernikahan Amel. Apa pria itu memang ada perasaan untuknya? Tadi siang aku ngeliat suamimu sama cewek yang bernama Iin itu di mall, ucap Ramdan setelah lama terdiam. Amel yang kaget tidak sengaja memecahkan gelas yang ia pegang hingga berhamburan ke lantai. Astagfirullah, lirih Amel.
Ia langsung berjongkok untuk memunguti pecahan kaca, sedangkan Ramdan dengan sigap menahan tangan Amel agar tidak menyentuh benda-benda kecil yang tajam itu. Jangan, aku aja. Larang Ramdan mengibaskan tangannya, tidak sampai menyentuh lengan Amel. Bagaimanapun, ia seorang pria yang bisa menjaga diri dari lawan jenisnya. Walau ia cinta, tapi rasa cintanya tetap tidak akan bisa menghalalkan kedekatannya dengan Amel. Gak apa-apa kak, aku yang gak hati-hati, ujar Amel. Tanpa sepengetahuan keduanya, Alvin sudah berdiri di ambang pintu, melihat datar ke arah dua orang yang tengah berjongkok sambil bertatapan. Sayang, panggil Alvin sedikit keras hingga membuat Ramdan menoleh. Kamu kenapa? Tanya Alvin langsung mendekat. Ramdan berdiri kala Alvin langsung berjongkok di dekat Amel dan meraih tangan wanita itu untuk diusap-usap. Amel menepis telapak tangannya yang dipegang Alvin dan hal itu tidak luput dari pandangan Ramdan. Ia berdecak kecil, tertawa pelan. Gak usah akting di depanku, tenang aja. Mendengar hal itu, Alvin dan Amel serentak menatap Ramdan. Pria itu sudah kembali duduk di kursinya dengan tenang. Kayaknya aku harus memastikan langsung di depan kalian berdua kalau sebenarnya kalian nikah karena terpaksa dan Alvin masih punya kekasih di sisinya. Begitu? Tanya Ramdan. Amel menggelengkan kepala. Ia memberi kode tatapan kepada Ramdan agar tidak melanjutkan bicaranya. Bisa-bisa Alvin pasti menuduhnya telah bercerita panjang lebar ke Ramdan, sedangkan Alvin dia hanya menatap tenang ke arah Ramdan. Bentar. Kayaknya profesi kamu udah ganti ya? Dari dosen ke paparazi. Dia bayar berapa? Tanya Alvin dengan kekehan di akhirnya. Mendengar itu, Ramdan menghela nafas. Ia sadar pria di depannya sedang berusaha berkelit. Gak perlu tahu. Yang penting informasi yang aku dapat itu valid. Gak usah berbohong di depan semua orang. Pernikahan kalian tidak kalian inginkan kan? Sejak awal aku sudah curiga. Awalnya Amel mau nikah sama aku, tapi kenapa tiba-tiba sama kamu? Selanjutnya, aku beberapa kali melihat kamu pergi dengan wanita bernama Iin. Dan terakhir kali kalian bergandengan tangan di mall. Apa bukti itu nggak cukup jelas untuk memberitahu pada dunia kalau ada masalah di pernikahan kalian? Ramdan mencoba menyudutkan Alvin. Mendengar hal itu, Alvin masih bisa tertawa. Jangan terlalu cepat menyimpulkan, bisa keliru. Kalau keliru menyimpulkan ya bisa overthinking. Kenapa kamu begitu penasaran sama pernikahan aku? Kamu mau nikahin Amel. Kenapa malah membatalkan lamaranmu dan memilih wanita lain? Baru kali ini aku melihat pecundang yang sudah meninggalkan lalu balik mengemis cinta. Sindir Alvin tajam. Amel hanya bisa menatap bergantian dua pria yang sedang beradu argumen di depannya. Permisi Pak Alvin. Saya sedang tidak mengemis cinta. Saya hanya memastikan jika pernikahan kalian tidak didasari cinta dan justru saling menyakiti satu sama lain. Mending disudahi karena jatuhnya haram. Kamu mungkin merasa baik-baik aja, tapi kamu nggak memperhatikan perasaan istrimu. Ramdan berkata dengan nada yang dingin. Wajah ramah yang biasa nampak sekarang menjadi begitu serius. Kata siapa? Saling menyakiti. Kamu hanya nggak tahu bagaimana rumah tangga kami, dan untuk kamu yang ngelihat aku bersama cewek lain di mall, tolong ya periksa matamu atau sekalian cari donor mata, biar nggak buram penglihatan. Dan Alvin menjeda omongannya. Ia menatap ke arah Amel yang kini hanya menyimak interaksi dua pria di depannya. Dan tunjukkan bukti jika itu memang aku. Informasi tanpa data yang berupa fakta, maka itu hanyalah hoax. Dunia akademik gak mengenal itu, jelas Alvin dengan nada yang puas. Begitu Ramdan hanya menanggapinya dengan diam. Amel yang telah jujur sama aku, ucap Ramdan sambil menatap ke arah Amel. Kalian gak seperti pasangan pada umumnya kan? Tanya Ramdan memastikan, namun Amel hanya menatap dalam diam. Melihatnya membuat aku bisa menebak kalau rumah tangga kalian memang seperti sandiwara belaka, jelas Ramdan begitu yakin seraya menatap suami istri itu bergantian. Alvin menatap ke arah Amel. Ia merasa istrinya benar-benar keterlaluan karena melanggar kontrak mereka. Seharusnya tidak ada orang lain yang tahu tentang pernikahan mereka kecuali orang-orang yang memang sudah mengetahuinya sebelumnya. Dan kini pria yang dicintai istrinya lah yang mengetahui. Sehingga buktinya sekarang pria bernama Ramdan itu seolah ingin menjatuhkan harga dirinya, memandang hina ke arahnya. Amel membuang wajah ke arah lain. Begitu Alvin menatapnya dengan tajam.
Aku mencintai istriku, Amel. Hanyalah istriku satu-satunya. Untuk apa aku melihat wanita lain, ha? Alvin berkata dengan nada tajam dan yakin. Tatapannya berganti ke arah Ramdan yang hanya menyeringai, tidak percaya dengan omong kosong pria selingkuh seperti Alvin. Sedangkan Amel mendengar pengakuan yang mungkin hanya bohong belaka itu, hanya bisa mengangguk.